Alhamdulillah, saya bersama Sekjen, Bendahara Umum dan seluruh teman-teman pengurus Partai Golkar, ada Wakil Ketua Umum Pak Agus Bakun, Ketua Umum Saksi, ada Roro dan Pak Mutarudin, Menteri PDRI, kami ada pemahaman juga tadi, ada Ibu Mutia. Ya, betul. Kami baru selesai membuka acara BIMTEK. BIMTEK ini adalah bagian daripada proses rutin yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas daripada anggota DPR kabupaten kota provinsi yang berfraksi Golkar. Sudah berminggu juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi berkumpul sekitar 3 miliar lebih tambah untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu aja. Silakan. Iya. Di media sosial sangat kencang sekali nih. Mengatakan Pak Bahlil membohongi Pak Presiden soal kelistrikan di Aceh. Ini bagaimana tanggapan Pak Bahlil mengenai begitu? Ya, yang pertama kami dapat memahami perasaan dari saudara-saudara kami yang masih dalam bencana. Sesungguhnya malam itu adalah ratas, di mana ratas itu sebelumnya saya melakukan rapat dengan PLN, dengan Pertamina. Saya sebagai Menteri SDM diminta laporan dari baik Pertamina maupun PLN. Dan waktu itu PLN melaporkan kepada saya bahwa rasio elektrifikasi itu nanti di tanggal 7 hari Minggu malam, hari Senin paling lambat itu sudah mencapai 93%. Atas dasar laporan, karena mereka kuasa teknis, teman-teman PLN yang kuasa teknis, atas laporan itu kemudian dirapatkan dalam tim bencana, kemudian saya melaporkan kepada Bapak Presiden, dan itu juga dilaporkan oleh PLN. Kira-kira itu ceritanya, tapi tidak usah kita menyalahkan siapa-siapa, karena sesungguhnya kalau tidak ada kendala di bagian elektrifikasi di gardu induk yang dari Biren ke Banda Aceh itu clear, tapi kan yang namanya saya kondisinya susah untuk diprediksi. Gitu. Pak Heru, saya satu suara kaya. Itu yang saat ini kuat kayak berjaya ya. Jadi artinya implementasi dari check and balance dalam pemerintahan Jawa tidak efektif. Apakah itu implementasinya nanti akan juga menguatkan pemerintahan juga di DPRD, kemudian juga ini adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi bentuk ini kita dari Partai Golkar berpandangan bahwa penting juga anggota DPR ini membuat kebijakan atau pikiran-pikiran program yang tepat kepada persoalan rakyat. Contoh urusan bencana. Jadi daerah-daerah ini mulai berpikir kalau ada langkah-langkah antisipatif, kalau kemudian itu terjadi, apa yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai sudah hujan baru kita semua kelabakan. Jadi ini sebelum hujan kita siapkan payung, karena ini kan sudah pengalaman nih. Kita ingin daerah, dan ini berpotensi untuk daerah mana saja Allah alam dikawal. Tapi karena itu kita harus siap ketika terjadi bencana. Kita kader Golkar yang ada di parlemen maupun eksekutif sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Ya, kalau satu lagi mungkin ini ada kader Golkar Ardhito Wijaya, Bupati Lampung Tengah itu terkena OTT KPK. Mungkin ada tanggapan dari Pak Bahlil? Saya belum dapat info ya, sampai dengan sekarang belum saya dapat ini. Ya mungkin kalau ada kader yang kena ada bantuan hukum, atau mungkin gimana sikap Golkar terhadap? Yang pertama adalah saya belum dapat info. Yang kedua, kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ya, terima kasih.